الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan sampaikanlah kepada mereka sebuah contoh tentang dua orang laki-laki. Salah satu di antara mereka kami berikan 2 kebun dari anggur. Kemudian kami kelilingi kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma yang rindang. Kemudian kami jadikan di antara 2 kebun itu ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buah atau panennya. Dan kami munculkan dari kedua kebun itu sungai yang mengalir. Sehingga dia mendapatkan keuntungan dari kebunnya. Maka kemudian dia berkata kepada temannya sambil bercakap-cakap dengannya, aku ini lebih kaya daripada kamu dan lebih banyak anaknya. Maka masuklah dia ke kebunnya dalam keadaan sombong atau menzalimi diri sendiri. Ia berkata, aku berpikir semua ini tidak akan pernah habis selama-lamanya. Dan aku yakin nanti di akhirat, aku yakin bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Dan kalau aku kembali kepada Tuhanku, aku akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Berkatalah temannya yang miskin kepadanya ketika mereka sedang bercakap-cakap, apakah engkau kufur kepada Zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air, kemudian menyempurnakanmu menjadi seorang laki-laki? Akan tetapi Dialah Allah Tuhanku, aku tidak akan syirik kepadanya. Kenapa engkau ketika masuk kepada kebunmu tidak berkata, Masya Allah la quwata illa billah? Kalau menurutmu bahwa hartaku lebih sedikit dan anakku lebih sedikit daripada engkau, maka aku berharap Tuhanku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Dan dia akan mengirimkan kepada kebunmu itu angin dan bencana dari langit, sehingga jadilah kebunmu itu kering kerontang. Atau dia jadikan air-air yang mengalir di kebunmu itu menjadi kering, sehingga engkau tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun. Maka kebunnya pun diliputi dengan kekeringan dan kerugian. Maka duduklah dia dalam keadaan menyesal sambil membolak-balikan telapak tangannya. Kemudian dia berkata, aduhai seandainya dulu saya tidak syirik kepada Tuhanku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia selain Allah, dan dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itulah bukti bahwa segala sesuatu itu kebenaran ada di tangan Allah. Dia sebaik-baik pemberi pahala dan juga yang paling baik dalam memberi hukuman. Sadaqallahul adzim. Firmatifillah, materi kita hari ini adalah menjadi muslim yang lillah dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin.
Dan tidak sulit untuk bisa memahami kalimat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita banyak sekali nasihat di dalam Al-Quran tentang bagaimana menjadi orang yang lillah ketika kita berkelebihan harta. Bahkan tadi sudah disampaikan ajakan untuk kita sama-sama saling ta'awun dalam hal birra wa taqwa, dalam hal ibadah kurban. Kemudian zakat yang tadi disebutkan, kalau di luar agama kita malah kewajibannya lebih besar. Kalau di kita salah satunya hanya 2,5%. Dan juga nanti akan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang bagaimana menjadi manusia yang lillah ketika kita berkelebihan harta. Salah satu di antara manusia lillah ketika berkelebihan harta yang paling luar biasa di masa Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Walaupun mungkin yang terkenal Abdurrahman bin Auf, tetapi yang disebut di Al-Quran Abu Bakar justru. Apa kata Allah tentang Abu Bakar? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ini satu paragraf ini yang Allah maksudkan adalah Abu Bakar. Tapi pelajarannya untuk semua yang pengen seperti Abu Bakar. Apa yang Allah berikan untuk Abu Bakar? Wasayujannabul atqa. Dia akan dijauhkan dari api neraka karena dia yang paling bertakwa. Kalau ada ayat inna akramakum indallahi atqakum, inilah atqa. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling bertakwa? Allah sendiri mengatakan al-atqa di sini adalah Abu Bakar. Allah menjamin dia akan terbebas dari api neraka, tidak akan masuk api neraka. Kenapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya itu nggak pernah sedikit. Inilah manusia lillah ketika dia kaya. Dia memberikan hartanya nggak pernah sedikit. Dia kaya, jatuh miskin gara-gara berinfak. Kaya lagi, jatuh miskin lagi gara-gara berinfak. Kaya lagi, jatuh miskin lagi berkali-kali. Awalnya kaya, masuk Islam. Akhirnya membantu Nabi dalam dakwah dengan cara membebaskan budak-budak yang paling terkenal bernama Bilal, jatuh miskin. Habis hartanya untuk membeli budak lalu dimerdekakan. Kaya lagi, Nabinya diboikot, yaitu pemboikotan terhadap Bani Hashim. Bantu Nabi selama 3 tahun, menafkahi gak 1-2 orang, menafkahi lebih dari 100 orang, setiap hari dikasih makan oleh Abu Bakar. Lebih dari 100 keluarga Bani Hashim dikasih makan oleh Abu Bakar setiap hari. Dibantu oleh Umar, dibantu oleh yang lain, tapi yang paling banyak kasih itu Khadijah dan Abu Bakar. Sehingga 2 orang ini jatuh miskin lagi. Itu nggak ngurus 1-2 orang, kayak kita ngurus pengungsi coba gimana? Kan Bani Hashim itu mengungsi selama 3 tahun. Kayak sekarang orang mengungsi dari Palestina, mengungsi dari Irak, mengungsi dari Suriah. Kan jumlahnya banyak dan mereka nggak punya pekerjaan, kebutuhannya tinggi dan bukan cuma makan, berbagai macam kebutuhan yang lain. Semuanya dipenuhi oleh 2 orang ini, Khadijah dan Abu Bakar. Sampai jatuh miskin, habis-habisan miskin. Kaya lagi, hijrah tinggalin semuanya untuk hijrah, miskin lagi. Kaya lagi di Madinah, ada perang, tabung, habisin semuanya hartanya, miskin lagi. Terus kayak gitu. Apa enggak Allah katakan? Al-Atqa. Inilah idealnya, inspirasinya seorang yang muslim lillah ketika dia berkelebihan harta. Memang apa yang diberikan Abu Bakar itu bukan standar syariat, sehingga difatwakan semua orang kalau ngasih itu harus semuanya. Enggak juga. Karena dia inisiatif pribadi beliau.
ihsan beliau pribadi, dan gak bisa dipukul rata harus semuanya kayak gitu, enggak. Tetapi kalau beliau bisa yang kayak gitu, harusnya kita juga bisa, walaupun tidak harus seperti itu persis. Inti dari menjadi muslim lillah ketika kita berharta adalah menghilangkan sifat kikir. Dan itu bentuk dari tidak cinta dunianya seseorang. Kalau udah nggak cinta dunia, dia tidak lagi kikir. Biasa aja hartanya diberikan itu nggak ada rasa sayang, rasa kehilangan, rasa rugi. Itu kan hanya perasaan, rugi saya kasih segini. Saya udah capek-capek dicari harus dikasih ke orang. Kehilangan dulunya punya saya sekarang jadi punya orang lain. Itu kan perasaan kita. Itu yang dibuang. Itu yang disebut dengan yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Itu maksud yatazakka. Jadi kalau mau menjadi muslim lillah ketika berharta, berusaha untuk mentazkiyah. Lalu disebut dengan zakat. Membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari sifat bukhl dan sifat kikir. Membersihkan dari hubbud dunia. Membersihkan dari sifat egois. Membersihkan dari sifat senang untuk takasur, jama' amalan wa adzalah, sombong dan sebagainya. Dibersihkan dengan cara yu'ti ma'alahu, dia kasih hartanya. Yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, bukan mengharapkan balasan dari seseorang, illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, mencari ridha Allah, sehingga julukannya radhiyallahu an, karena yang dicari emang itu. Kalau yang dicarinya harta, Allah kasih harta. Kalau yang dicarinya wanita, Allah kasih wanita. Kan innamal a'malu binniyat. Tapi kalau yang dicarinya ridha Allah, Allah kasih dia ridha Allah dengan kalimat RAIT, radhiyallahu an. Makanya ini yang disebut dengan manusia lillah ketika berharta. Ada lagi adegan lain di mana semangat sahabat menjadi lillah dengan hartanya. Harta ini lillah. Lillah di sini artinya milik Allah, bukan milik kita. Allah lah pemilik sejati harta itu. Ketika Allah minta sedikit, Allah tidak minta semua, minta sedikit. Maka kita seperti orang yang ketitipan harta, terus yang nitipnya minta lagi. Coba gimana reaksi kita? Marah-marah? Kikir? Oh ini mah punya saya. Itu kan orang yang aneh. Analogi yang saya senang banget itu analogi seperti seorang tukang juru parkir. Dititipkanlah kepada dia itu mobil Alfa, Mercedes, BMW, mobil-mobil mewah dititipin ke dia. Yang harganya paling murah itu 1,5 miliar. Dititipin, ditaruh. Terus tiba-tiba orangnya datang, ngambil lagi mobil itu. Gimana reaksi tukang parkir? Malah dia senyum. Dengan rela dia akan tuntut supaya mobil itu bisa keluar tanpa lancar. Terus nanti dia cuma dikasih paling banyak 5.000 rupiah. Bahkan ada yang mau memarkirkan mobil itu ke basement sebagai istilahnya dipaletkan, bayarnya cuma 40.000 rupiah bandingkan dengan harga mobil. Coba pergi ke BSM, TSM, valet itu langsung ke depannya di lobi, terus kita turun, datang orang-orang valet itu petugasnya, bayar tiket 40.000, diparkirin, tadi mana pokoknya kita tanggung bereskan ya. Terus pas kita datang, minta lagi, emang ini mana? Enak banget, ini mobil saya kan enggak gitu ya. Orang saya udah capek-capek parkirin, saya nyetirin sendiri. Kan nggak gitu, ini tukang parkir. Tukang parkir aja bisa ridho kepada pemilik mobil. Kenapa kita yang diparkirkan harta oleh Allah gak ridho dengan pemiliknya? Lagi pula Allah gak minta semuanya. Kayak yang tukang parkir tadi kan cuma dikasih 40.000. Kalau ini Allah cuma minta 40.000, coba bayangkan. Dibalik nih ceritanya. Dia parkirin mobil. Terus setelah itu dia datang, Pak, minta dong 40.000-nya mobil itu jadi punya Bapak. Coba bayangin. Apa nggak seneng tuh? Oh nggak mau saya 40.000. Orang yang mobil saya semuanya kan lebih aneh lagi nih. Diambil semua aja dikasih 40.000 gitu. Apalagi dikasih semua cuma diambil 50.000. 40.000 lebih itu lagi. Tapi kita enggak. Malah kita mengeluh dengan angka itu. Dimintain sedekah. Sukarela Allah nggak minta paksa. Terserah mau kasih berapa, tapi Alfa ini punya kami. Terserah kamu mau kasih berapa. Wah, kita mah 1 juta juga kita kasih. Orang Alfa harganya miliaran, mendingan kasih 1 juta, kasih aja. Ntar kan masih dapat yang gede. Ini Allah cuma minta sedikit. Itulah analoginya. Allah cuma nitipin harta ke kita, terus Allah minta, tapi gak semuanya, sebagian kecil doang.
Dan itu juga Allah ganti lagi nanti. Wa may yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan lagi pula. Ini rahmat banget. Karim, sangat dermawan Allah itu. Inilah lillah, kita harus pahami hakikat itu. Sebetulnya kan istilah lillah itu memahami hakikat. Lillah di kantor, hakikat bekerja itu apa? Lillah di masjid, hakikat ibadah itu apa? Lillah dalam urusan harta, hakikat menjadi orang kaya itu apa? Yang tadi. Nah, ada ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak akan dapat albir. Ulama tafsir menjelaskan definisi albir. Satu, memang secara bahasa albir itu artinya kebaikan. Tapi apa maksud kebaikan di sini? Satu, ampunan dosa. Kalian mau mendapatkan ampunan dosa? Tukerin sama sesuatu yang kalian sukai. Dua, albir diberikan kemudahan nanti di akhirat di padang mahsyar. Hisabnya ringan. Mau tukar dengan harta kalian, hisab kalian ringan. Ketiga, albir dijauhkan dari api neraka. Dan yang puncaknya albir diberikan surga. Dan yang lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu albir, semua itu masuk. Lan tanalul birra. Caranya gimana? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sahabat sekali dengar ini udah langsung ngerti, 30 tafsir. Mereka udah paham karena orang Quraisy. Pas dengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung mikir apa ya yang saya paling suka dari harta saya. Mikir, semuanya pada mikir. Udah gitu pulang, tiba-tiba pada datang bawa harta. Ada yang bawa onta, ada yang bawa emas, ada yang bawa, kalau bahasa kita mah sertifikat kebun, ada yang bawa BPKB gitu ya. Kalau bahasa kita datang semuanya, ya Rasul, ini yang paling saya suka, wakafin. Ini yang paling saya suka, wakafin. Dan sebagian besar mereka justru balik lagi hartanya kepada dia, karena objek yang dia wakafin itu untuk dirinya sendiri. Dapat pahala plus dapat wakaf. Ini namanya menjadi lillah ketika berharta. Menjadi lillah ketika berharta juga, jangan sampai harta kita itu menghalangi kita dari Allah. Nah, itu juga pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab. Dia lagi ngurus-ngurus kebunnya, saking asiknya mengurus kebun, akhirnya telat sholat. Akhirnya karena kebun telah menghalangi dia dari sholat, dia sedekahkan kebun itu fisabilillah. Pernah nggak kita datang ke masjid, ketemu ketua DKM, Pak, ini JPKB mobil saya. Karena apa ini? Saya mau sedekahin. Kenapa disedekahin? Ini gara-gara mobil ini saya jadi telat sholat, soalnya saya lagi sibuk nge-wax, spuring balancing, akhirnya sholatnya telat, saya sedekahin. Kan kita nggak sampai segitu ya. Ya kalau nggak gitu minimal janganlah pula harta menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Karena kita udah lebih harta, akhirnya kita sering jalan-jalan terus sholat jadi telat terus. Sering berfoya-foya akhirnya mubazir. Ini gara-gara kelebihan harta. Mana ada mubazir bagi orang miskin? Orang miskin kan nggak pernah mubazir kan? Justru yang mubazir itu kalau kelebihan harta, muncullah sifat mubazir. Jadi kurang menghargai harta. Butiran beras itu tidak lagi berharga. Kalau miskin, butiran beras itu dikutip satu-satu, dipungut satu-satu karena dia kekurangan. Coba kayak orang-orang di Garut, di Tasik yang andai aku menjadi orang pikiran, coba gimana? Beras yang udah jelek, udah bercampur dengan lumpur, itu dibersihin lagi satu-satu, terus dia cuci, dia makan. Padahal berasnya itu beras yang paling gak enak. Lauknya apa? Lauknya garam doang sama minyak kalau ada. Kalau nggak garam sama cabai. Sedangkan kita berasnya mahal, yang 1 kilogramnya itu bisa sampai 13.000. Kadang-kadang organik pula yang kita beli yang 20.000. Tapi nggak berharga lagi butiran beras itu, jatuh-jatuh atau mungkin lebih di banci kita terus langsung diguyur air, dicuci udah dibuang aja. Pasti kumpul-kumpulin jadi segenggam itu kalau dimakan kenyang. Lihat, mubazir itu justru munculnya setelah orang berkelebihan. Maksud menjadi orang kaya lillah, jangan gitu-gitu amat. Jangan sampai kekayaan menghalangi kita dari Allah atau justru banyak dosa kita di hadapan. Rasul pernah juga kayak gitu. Ini adegannya sangat terkenal. Nabi lagi sholat, teringat perhiasan di rumah istrinya. Ada perhiasan di rumah istrinya, emas, entah perak,
Beliau teringat, jadi mengganggu sholat beliau. Selesai sholat, Nabi langsung jalan melangkahin sahabat, nggak ada permisi-permisi, dia aja langsung pergi. Setelah beliau kembali, orang-orang tanya, ya Rasulullah ada apa kok Nabi buru-buru? Kata Nabi, tadi ketika aku sholat teringat kepada perhiasan di rumah istriku. Sehingga aku tidak suka menahan diriku sebelum itu aku sedekahkan kepada fakir miskin. Supaya jadi sholat nggak ngingetin harta. Jadi kalau pekerjaan sudah menghalangi kita dari Allah, harta yang kita tumpuk-tumpuk itu sudah menghalangi kita dari Allah, berarti kita bukan lagi menjadi muslim yang lillah ketika kita bertolak harta. Nggak boleh menghalangi kita dari Allah. Jadi ada dua sisi ya, kalau kaya. Pertama sisi amal soleh, kedua sisi meninggalkan dosa. Itu baru menjadi muslim yang lillah ketika kita berharta. Nah di ayat yang barusan tadi saya baca surat Al-Kahfi, Allah memberikan kita contoh, masalah. Tapi contoh Al-Quran itu gak pernah fiksi. Contohnya itu hak, realita, kenyataan, pernah terjadi. Dua orang laki-laki, Bani Israel. Satu kaya, satu miskin. Coba, yang mana yang ingkar? Yang kaya. Yang kaya ini yang sombong, yang kaya ini yang ingkar, yang kaya ini yang syirik, bukan yang miskin. Itulah sebabnya Nabi bilang apa? Bukanlah kelaparan yang aku takutkan kepada kalian. Tetapi ketika Allah sudah memudahkan urusan kalian, memberikan kalian kebutuhan, ghanimah, kaya, itulah yang aku khawatirkan. Sehingga kalian sedikit demi sedikit menjauh dari Allah. Benar. Ternyata walaupun memang ada hadis, sesungguhnya kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Ya, ada yang kayak gitu. Tetapi lebih banyak lagi orang yang kaya itu lalu menjadi sombong. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Coba. Sungguh kata Allah. Sungguh lagi dua kali. Kalla inna. Sungguh-sungguh manusia itu akan benar-benar lah. 3 kali sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh manusia itu benar-benar akan melampaui batas, artinya banyak berbuat dosa, sombong, kalau melampaui batas secara batin. Kalau zahirnya jadi kayak tadi mubazir. Kenapa? Ar-roha istaghna. Ketika dia memandang dirinya sudah serba cukup. Justru dia lebih dekat kepada tagha. Tagha ini di atas kufur. Kalau kufur sekedar mengeluh, kalau tagha ini udah berlebihan. Kalau dalam bahasa perang itu wala ta'tadu, berlebihan, melampaui batas, itulah tagha. Lebih dahsyat daripada kufur. Ini artinya bahwa Nabi khawatir kalau umatnya jadi orang kaya. Sehingga Nabi mengatakan salah satu di antara ciri akhir zaman, nanti orang yang dulunya nggak pakai sendal jepit akan berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Nah, coba cek nanti di Google deh atau di Yahoo. Search bangunan tertinggi di dunia tahun 2020. Coba ada di mana? Nomor satunya di Jeddah. Nomor 2-nya di Dubai. Nomor 3-nya di Kuwait. Nomor 4-nya di Riyadh. Nomor 5-nya di Dubai lagi. Di Dubai nomor 5 ini nomor yang Burj Khalifa. Burj Khalifa yang skala tertinggi di dunia, nanti 2010, 2020 akan jadi nomor 5. Skala tertinggi di dunia, hampir 1000 km tingginya, 1000 meter tingginya. 1 kilo, hampir 900 sekian gitu. Tapi nanti 2010 sekitar 6 tahun lagi, itu akan berada di peringkat yang kelima. Nomor 1-nya udah di Jeddah, 1,5 kilo. Habis itu di Dubai lagi. Di Dubai akan dibangun bangunan lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Bentuknya, kalau yang di Jeddah mirip dengan Burj Khalifa. Kalau di Dubai nanti bentuknya mirip-mirip dengan yang ada di Kuwait. Baru nanti yang keempatnya ada di Riyadh. Riyadh itu kayak di film Lord of the Rings, bangunan yang si Raja Sauron itu. Kayak gitu tuh bangunannya. Menampung kedatangan Dajjal. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada umatnya. Karena pada saat itu terjadi, kalian akan menjadi jauh dari Allah dan lemah walaupun kalian berlimpah harta. Hadis apa lagi tentang kekayaan yang pernah dikhawatirkan? Sehingga dimasukkan dalam hadis-hadis akhir zaman. Kalau ada hadis akhir zaman, ini menunjukkan bahwa halnya negatif. Hal itu walaupun bukan dilarang, tapi ini menunjukkan krisis gitu.
Ternyata bangunan tinggi itu kemajuan bangsa Nabi, krisis akhir zaman. Apalagi tidak terjadi kiamat kecuali bangunan di sebelah Ka'bah ini lebih tinggi daripada Ka'bahnya. Udah terjadi. Bahkan udah lama tuh, sejak adanya Hilton, Darul Tauhid, kemudian ada bangunan istana raja di Jabal Qubais, dan sekarang yang terakhir Burj Sa'ah, Tower Jam yang lebih tinggi dari semuanya. Jadi yang lain jadi kayak kaki dia, selututnya dia. Sehingga dari jarak sekian kilo udah kelihatan kalau terdengar suara azan, maka dia akan ditembakkan langsungnya ke langit itu, sehingga dari jarak berapa puluh kilo itu kelihatan cahaya hijau ke langit, berarti sudah azan, di masjidnya sudah azan. Wah, ini Nabi mengatakan bukan dalam bahasa memuji, bangga, umarku nanti hebat, bukan. Tanda-tanda kiamat, berarti ini krisis. Ini yang dikhawatirkan, bukan diharamkan, gak haram hukumnya. Cuma ini krisis yang harus kita waspadai. Itulah tanda-tanda lemahnya kita, bukan tanda-tanda kemajuan kita. Islam itu tidak maju dengan bangunan-bangunan tinggi, tidak mengumpulkan ghanimah yang banyak. Justru Islam itu kuat dulu ketika bangunan Masjid Nabawi masih lantainya tanah, dindingnya pohon korma, atapnya daun-daun korma yang sudah kering. Itulah kemajuannya Islam. Makanya Nabi bilang, bukan kelaparan yang aku khawatirkan dari kalian. Justru saat seseorang itu ada musibah, pada waktu yang sama dia jadi lebih dekat kepada Allah, kan? Kayak perumpamaan yang Allah buat di akhir surat Luqman. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulal da'a Allah muslimina lahuddin. Kalau mereka diuji dengan gelombang yang seperti gunung, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin banget, ikhlas banget, khusyuk banget. Falamma najahum minal bahr, ketika mereka selamat ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian besar mereka itu kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kesulitan hidup yang Allah berikan itu justru akan terus menjaga jarak kita kepada Allah lebih dekat. Tapi ketika Allah berikan kesenangan hidup, maka kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai kesenangan hidup itu atau kekayaan itu buat kita gak lillah lagi. Sudah lid dunia wal hawa, untuk dunia dan hawa nafsu. Yang kedua, menjadi muslim lillah ketika miskin. Gimana menjadi muslim lillah ketika miskin? Pertama, kita tidak boleh cemburu kepada orang kaya kecuali karena sedekahnya, bukan karena kekayaan. Datanglah sekelompok orang miskin kepada Nabi di antara para sahabat. Mereka bilang apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu udah memborong pahala. Nabi bilang, gimana caranya memborong pahala? Kata sahabat, kalau kami sholat, mereka sholat. Kalau kami tilawah, mereka tilawah, dan sebagainya. Tapi kalau mereka sedekah, tidak bisa sedekah, kami miskin. Berarti mereka memborong pahala yang kami tidak bisa. Zahaba ahlul dusur bil ujur. Maka muncul hadis, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, memindahkan diri dari jalan sedekah, berwajah ceria kepada saudaramu tersenyum sedekah, dan sebagainya sedekah. Ini adalah hadis untuk menghibur. Tapi hiburan ini bukan hiburan yang hanya basa-basi ya, benar-benar wujud, benar-benar seperti yang dijanjikan. Cuma ini karena yang miskin-miskin pada cemburu kepada yang kaya, tapi yang dicemburuin bukan takasurnya, bukan malnya, tetapi sedekahnya. Ini menjadi muslim yang lillah ketika miskin. Apalagi contoh yang lain, Nabi bilang, la hasana illa fisnatain. Tidak boleh kalian hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Salah satunya orang yang Allah berikan harta, lalu dia mendermakan hartanya fi sabilillah. Lalu seseorang yang melihatnya berkata, aduhai, seandainya saya diberikan harta seperti itu, lalu saya beramal seperti dia. Ini namanya lillah dalam keadaan miskin. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, miskinnya gak lillah. Miskinnya cemburu kepada artis karena glamornya kehidupan mereka. Ini gak lillah miskinnya. Dia cemburu kepada para pejabat karena kaya mendadak setelah dapat jabatan. Ini gak lillah. Cemburu kepada pengusaha karena bisa naik kendaraan-kendaraan mewah yang sering mereka lihat lalu-lalang di jalan. Ini gak lillah. Mereka jarang cemburu kepada orang kaya yang dermawan. Malah kalau orang kaya yang dermawan, mereka suka
suuzon malah. Mungkin suuzonnya karena itu cari perhatian, itu juga hasilnya nggak jelas dari mana segala macam. Harusnya dia cemburu. Saya pengen bukan jadi orang kaya, tapi orang kaya bisa beramal seperti dia. Saya cemburu kepada dia karena dia bisa beramal dengan amal itu. Saya nggak bisa. Itu yang namanya manusia lillah ketika miskin. Tapi kenyataannya manusia di zaman kita, termasuk kita sendiri, ketika susah bukan lillah, susah malah khuliqal insan halu'a. Idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Kalau diberikan ujian oleh Allah syarr yang buruk, dia jazua, ngeluh dan terus menerus. Allah nggak adil, Allah nggak dengar doa saya. Jadi orang Islam itu susah melulu, sedangkan jadi orang kafir itu pada kaya raya, berarti Allah nggak sayang sama orang Islam, segala macam iftira Allah, mengada-ngada kepada Allah, berarti dia belum menjadi muslim yang lillah ketika diuji dengan kemiskinan. Padahal ujian kemiskinan itu lebih mending daripada ujian kekayaan, karena lebih banyak orang yang gagal dengan kekayaan daripada miskin. Ini satu, menjadi muslim yang lillah ketika miskin berarti cemburu karena amal solehnya orang kaya, bukan karena kekayaannya. Kedua, menjadi muslim yang lillah ketika miskin, artinya kita berusaha untuk belajar sabar dengan kondisi kita. Dan sedikit mengeluh, ridho dengan ketentuan Allah. Dan hiburlah diri kita dengan janji yang benar. Apa janji yang benar? Sesungguhnya orang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Entah berapa ribu tahun, saya lupa hadisnya. Inilah yang disebut dengan lillah. Alhamdulillah, hisab saya jadi ringan. Amanah saya jadi sedikit, tanggung jawab saya jadi sedikit. Ketika kita diuji dengan seperti itu, raditu billahi rabbah. Apapun ketentuan Allah saya ridho. Walaupun kayak lapar banget, lapar sih ya lapar. Nahan lapar kan wajah kita jadi berkerut, tapi lisan tetap dijaga. Ketika Allah beri ujian, lisan yang dijaga. Tapi ekspresi fisik kita, namanya juga orang kena ujian. Bahkan Allah sendiri yang bilang di Al-Baqarah, ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kalau kamu mau tahu siapa orang miskin, kamu nggak bisa tahu dari pekerjaan mereka, tapi kamu tahu dari raut wajah mereka yang memprihatinkan, yang susah, penampilan mereka yang jelek. Tapi mereka nggak pernah minta-minta, karena mereka ilham, karena mereka iffah, menjaga kehormatan. Itu muslim yang lillah ketika miskin. Gak meminta-minta, karena meminta-minta itu hukumnya haram. Meminta boleh, meminta-minta nggak boleh. Meminta bantuan, berhutang, minta tolong, segala macam boleh. Tapi meminta-minta berarti sudah menjadikannya sebagai profesi. Semua ulama sepakat haram karena Allah sendiri mengatakan mereka tidak meminta-minta secara paksa karena mereka menjaga kehormatan. Itu muslim yang benar. Sabar dia dengan kondisi kayak gitu. Walaupun terus berusaha, tapi dia sabar. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Masih ingat kisah seorang sahabat namanya Abi Hurairah, panggilannya Abahir. Dia sujud di mihrabnya Nabi yang sekarang udah jadi rondo tempat mustajabah doa. Dan di situ, tapi arahnya itu nggak ke arah kiblat, menyalahi kiblat gitu sujudnya, sujud gitu lama. Sahabat-sahabat pernah melihat ini Abu Hurairah pingsan atau tidur atau sujudnya terlalu khusyuk, tapi kok arahnya salah. Digugahin sahabat-sahabat pakai kaki, hei abah ya bangun, nggak bangun, dikirain tidur, kemudian tinggalin. Datanglah Nabi tahu banget, sehingga Nabi bilang, ya abah ya kamu lapar. Ya Rasulullah, ternyata Abu Hurairah itu sujud bukan sujud ibadah, sujud gak kuat lagi duduk, saking laparnya. Tapi gak pernah ngeluh. Orang-orang datang, dia bilang, saya lapar Pak, udah berapa hari gak makan Pak. Gak. Dia aja kan, sambil nahan lapar yang sangat luar biasa dengan cara sujud. Udah gak sanggup bangun, jangan bangun dulu baca gak kuat. Saking laparnya, cuma minum air aja, sujud meringkuk kayak tukang becak meringkuk di becaknya. Kata Nabi, ya Abahir, kamu lapar? Ya Rasulullah, sini. Dibawa masuk ke rumah Nabi. Kemudian kata Nabi, ada susu di rumah. Ada susu seteko gitu, teko kecil. Ya Abahir, panggillah orang-orang yang ada di Darus Sufah. Di samping Masjid Nabawi itu ada sebuah rumah kecil, tempat menampung orang miskin, namanya Darus Sufah. Nah, dipanggil orang-orang banyak, udah Abu Hurairah lapar banget, suruh manggil orang pulang. Abu Hurairah pingin. Panggil orang-orang di Darus Sufah, ngumpul semua di rumah Nabi. Terus kata Nabi, bagikan air ini kepada mereka, susu. Satu gelas kan, orang dulu kan minumnya segelas gantian. Dibagiin. Semuanya udah pada minum. Duduklah Rasulullah dan Abu Hurairah berhadapan-hadapan. Sekarang, giliran kamu ya Bahir, minum. Satu gelas penuh.
tuangin lagi sama Nabi, minum lagi, dituangin lagi, minum lagi, sampai kenyang. Sampai kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, aku ada terlalu kenyang. Baru Rasulullah minum, lihat. Mereka miskin, tapi gak pernah ngeluh, biasa-biasa aja. Kalau mereka mengeluh, itu karena mereka tidak bisa beramal soleh dengan kemiskinan. Contoh, nanti gak bisa sedekah. Atau yang lain lagi, mereka mengeluh nangis gara-gara miskin. Kenapa? Gara-gara mereka miskin gak boleh ikut jihad. Soalnya gak ada kendaraan, jihadnya jauh. Pada nangis, bukan nangis kemiskinan, nangis gak bisa jihad. Itu namanya Muslim yang hilang ketika miskin. Ini mindset yang harus kita ubah. Inilah Bapak Ibu ikhwati fillah, menjadi muslimillah ketika kita berharta ataupun ketika kita diuji dengan kefakiran. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, iman kita, dan mengubah mindset kita biar lebih lurus, mustaqim dalam melihat hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa berada di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul Azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama.
Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi,
Bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut, yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut, adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab,
Baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka
panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim, dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela.
Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia, dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan
menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?